Ya Bu, masih mutar-mutar dia Bu. Ya, kita mulai ya Bu ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Sarni kepada saya di sore hari ini. Uh, karena Ibu juga udah mau meluangkan waktu ya Bu ya. Kira-kira Bu, di sore hari ini apa yang ingin kita bahas Bu? Iya ini Bu, persoalan anak-anak yang malas mengerjakan tugas nih selama daring ini. Eh, Kami kan di sekolah itu ada dua cara pengumpulan tugas. Satu mengerjakan dari daring, itu dikirim dari WA, dan satunya lagi kalau nggak bisa ngerjakan dari WA, mereka langsung datang ke sekolah, tapi hanya ngantar tugas. Tapi kebanyakan sih anak-anak nggak pada ngerjakan, seperti itu. Oh gitu Bu. Jadi nanti tujuan akhir dari percakapan kita selama kurang lebih 10 menit ke depan, ini Ibu ingin dapatnya apa gitu Bu? Ya, apa yang saya lakukan untuk ini membuat anak-anak rajin mengerjakan tugas dari WA ataupun dari luring datang ke sekolah gitu. Oh begitu ya Bu ya. Iya, Berarti Ibu ingin tahu caranya supaya siswa itu tetap rajin mengerjakan tugas tadi, mengumpulkan gitu ya Bu ya. iya, iya, Baik iya, itu secara daring ataupun secara luring atau dengan cara datang ke sekolah gitu ya Bu iya, ya. iya. Jadi kira-kira pengumpulan tugas secara daring dan luring, kendala apa Bu yang paling terasa sama Ibu selama pengumpulan tugas ini? Yang pasti mereka nggak datang, mereka nggak kirim ke WA, nggak datang. Rata-rata itu paling satu ruangan itu satu kelas itu kasih tugas paling 5 atau 10 orang. Padahal satu kelas itu kan ada jumlahnya 32 gitu. Oh gitu ya Bu, tidak Iya, datang dan tidak mengirim ke WA itu iya. kira-kira Ibu tahu, apa alasan mereka melakukan hal itu Bu? Kali kalau misalnya dari WA kan kebanyakan di sini orang tua ekonominya rendah, jadi barangkali nggak punya paket atau handphone. Begitu ya, tidak punya paket atau HP gitu ya Bu ya? Sedangkan kalau yang tadi yang datang ke sekolah itu alasannya? Kalau saya lihat sih main di rumah, orang tuanya nggak kontrol. Oh berarti mereka tidak fokus gitu lah ya Bu ya, 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 dengan tugas yang diberikan, kira-kira seperti itu ya, ya. Nah, tadi kan Ibu berkata, tentang tidak ada paket ataupun tidak punya HP. Padahal kita ini, ya Ibu dari sebagai gurunya sudah membuat tugas dalam bentuk daring gitu. ya, Apakah ya. hal ini sebelumnya tidak pernah dibicarakan gitu, Bu? Kalau memang ada kendala gitu yang akan seperti ini gitu, Bu? Kenapa Bu? Apakah hal ini tidak pernah dibicarakan terlebih dahulu atau dipersiapkan terlebih dahulu gitu? Pernah, pernah kita juga sebelum waktu masuk sekolah kita undang orang tua, bicara dengan semacam parent meeting gitu, pertemuan dengan orang tua. Tapi ya hasilnya begitu-gitu aja, tak jalan gitu loh. Ya pernah udah dilakukan rapat orang tua sebelum pelaksanaan tahun ajaran baru. Itu orang tua pada diundang semua. Oh gitu, Bu. Rapat orang tua dan mereka menyetujui gitu dalam bentuk daring Iya, maupun, dikirim ke sekolah gitu ya, Bu, iya, ya? iya. Itu udah Oke. sepakat, itu ada kesepakatan. Oh, sudah ada kesepakatan. Oke, Iya. kalau kita berbicara tentang itu dari sisi orang tua. Terus kalau dari sisi siswanya gitu, Bu, kira-kira apa sih yang menjadi kendalanya mereka gitu, Bu? Ya sama aja seperti yang saya katakan tadi. Eh, Paket data yang nggak ada, kekurangan handphone di dalam satu rumah, barangkali kan mereka itu bukan hanya dia sendiri yang sekolah, kakaknya ada, adiknya ada, kan kebetulan sekarang semua pada daring, seperti itu. Tapi mungkin barangkali mereka, kalau saya lihat ya, ada juga tidak dikoordinasi sama orang tua, nggak diperhatikan sama orang tua. Gitu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Tidak Iya. dikoordinasikan oleh orang tua gitu. Hmm. Padahal tadi kesepakatannya sudah ada gitu ya, Bu, ya? Iya, iya, benar. Oh, gitu ya. Atau ada alasan lain gitu, Bu, dari siswa kita gitu tentang, apa yang membuat mereka tidak mengerjakan tugas gitu, Bu?
Sepertinya nggak ada. Hmm. Karena kita kan, artinya, ini interaksi dengan siswa kan jarang juga, hanya melalui WA, hanya kasih tugas, tanpa ada komunikasi. Yang penting kita serahkan tugas sekian, ini, kemudian, serahkan ke sekolah, kirim melalui WA, hanya sekedar begitu aja, Bu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Berarti, seharusnya dia sudah berjalan dengan baik, karena sudah ada kesepakatan gitu kan Iya seharusnya, Bu, ya. iya Padahal, di kenyataannya tidak gitu, Bu. iya Nah, iya. jadi, bagaimana menurut Ibu tentang kesepakatan itu? Apakah memang kesepakatan itu disetujuikah dengan mereka, orang tua itu pahamkah gitu, Bu? Gimana menurut Ibu? Iya, karena kan kita kasih juga surat pernyataan. Jadi bukan hanya diiyakan, tapi ada legalitasnya. Kita sediakan itu surat pernyataan selembar per setiap murid gitu loh. Memang Mmm, ada ditandatangani sama orang tua seperti itu. iya, baik, tadi Ibu berbicara kalau, pihak sekolah ternyata di kesepakatan itu memberikan surat pernyataan. Jadi, Iya iya. Iya. kira-kira isi surat pernyataannya itu ada nggak, Bu, yang berhubungan dengan pengumpulan dan pemberian tugas ini tadi, Bu? Ya ada setiap nanti selama yang di dalam suratnya selama pembelajaran daring atau daring ini mereka harus mengerjakan di rumah ya, mengerjakan di rumah kemudian mengirimkan. Tetapi jika seandainya itu sudah ada kesepakatan, jika seandainya mereka tidak mengerjakannya atau tidak punya handphone, mereka akan datang ke sekolah hanya ngantar saja. Mereka kan belajar di rumah, jadi hanya ngantar aja datang ke sekolah. Seperti itu, Bu. Oh, begitu hanya mengantarkan saja Iya, gitu. Berarti iya, iya. isi kesepakatannya itu hanya tentang, untuk melaksanakan tugas, mengumpulkan, nggak ada hal lain isi di dalamnya, Bu, di surat pernyataannya? Yang berbau dengan pelajaran atau materi mereka. Kan kita juga secara tidak tersirat juga sih ditulis, tapi dikatakan juga di situ bahwa pengajaran misalnya kalau tidak mengetahui materinya ya boleh bertanya begitu. Itu ada juga. Oh, Itu secara tidak tertulis juga pihak wali kelas itu mengumumkan di WA masing-masing karena kita setiap kelas itu punya WA masing-masing, tapi ketika giliran memberikan tugas itu WA pribadi. oh begitu ya. Berarti Iya. kira-kira ada nggak hubungannya antara tidak mengumpulkan tugas tadi dengan, materi ini, Bu, kira-kira menurut Ibu? Barangkali ya juga ya, karena ini kebetulan pelajaran saya bahasa Inggris. Oh Mereka kan begitu. nggak belajar waktu di ini, belajar bahasa Inggris di SD hanya ya sekilas aja gitu. Oh gitu ya. Iya, Berarti, eee, di kesepakatan itu tadi, memang ada dia dibicarakan tentang jika mengalami kesulitan gitu tadi Ibu bilang ya, ya, boleh menghubungi gitu. Jadi sejauh ini, selama kegiatan berjalan kira-kira ada nggak gitu siswa itu yang bertanya sama Ibu tentang tugas atau materi yang diberikan gitu, Bu? orang yang bertanya pasti orang yang memberikan tugas, Mhm. gitu. Oh, oh. Sejauh itu dia orang yang bertanya tentang materi, orang yang bertanya tentang kapan dikumpul itu pasti akan memberikan tugas. Oh Nah, gitu. masalahnya kan yang seperti yang katakan tadi itu, ya teman-teman yang lain, walaupun saya sudah sarankan juga diumumkan di WA, saya katakan kirim tugas ke sekolah jika tidak punya WA. Terus saya sarankan kepada teman-temannya, jika teman-temannya tidak punya WA, silakan kamu memberitahukan kepada temanmu. Seperti itu pemberitahuan dari saya, Bu. Oh begitu. Jadi, Iya. untuk teman yang tidak ada WA-nya tadi ini ya, kembali ke pernyataan Iya, 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 iya. dia akan bertanya kepada temannya yang punya WA. Iya, Oh, jadi kira-kira itulah isi kesepakatan orang Ibu ya gitu? iya. Ya, jadi, menurut Ibu ya, ini menurut Ibu, jadi kesepakatan yang dibuat itu dia pergi ke rumah temannya yang, punya WA, Ya, apakah ini juga mempengaruhi terhadap pengumpulan tugas tadi, Bu? sepertinya tidak ada ngaruhnya. Nah, itu yang membuat kita juga susah. Oh begitu ya, Bu. Tidak ada Iya, kendala bagi mereka walau harus bertanya ke temannya gitu ya, Bu, ya? ya seperti itu, Bu. Gitu ya. Atau, kembali lagi ke yang Ibu sampaikan bahwa jika misalnya tadi siswa tersebut tidak paham akan materi, boleh membuat menjapri gitu, Bu, ya.
Boleh. Apakah Ibu pernah melakukan hal yang lain tidak selain dari kesepakatan itu? Contohnya nih, Ibu menjapri sendiri yang tidak mengerjakan tugas itu gitu. Kebetulan saya kan tidak punya ini, tidak kenal, itu kan WA satu kelas, saya nggak kenal yang mana dia orangnya, karena kebetulan juga mereka itu nulis namanya juga di WA nggak namanya dari sekolah. Kadang kan HP yang dipakainya itu HP orang tua, HP kakaknya. Jadi kita nggak kenal benar, nggak kenal betul HP yang dia pakai itu HP-nya siapa. Jadi kita sangat sulit untuk identifikasi siapa sebenarnya yang punya handphone itu gitu loh. Ya berarti, kembali tadi Bu ke itu WA satu kelas gitu menyebabkan Ibu Iya, iya, kehilangan iya. data. Berarti dengan kata lain, yang menjadi admin di WA kelas itu adalah wali kelas gitu ya Bu Wali ya? kelas, wali Nah, kelas. kira-kira Ibu, ada nggak, hubungannya antara, koneksi wali kelas tadi terhadap, siswa tadi dalam pengumpulan tugasnya Ibu? Kira-kira ada nggak seperti itu Bu? Sejauh ini sih belum karena kita kan masih jalan 1 bulan, tapi barangkali nanti ke depan ya harus koordinasi lah seperti itu. Oh begitu ya Bu ya. Iya, Berarti, bisa memungkinkan bahwa karena tidak adanya komunikasi tadi gitu ya Bu ya? iya, iya. Oh berarti, dari yang saya lakukan ini kepada Ibu, Ibu sudah menemukan belum, solusinya Bu? Iya, sepertinya saya akan bicara dengan wali kelas ya. Berbicara dengan wali kelas untuk lebih lebih gimana gitu Bu di grup itu Bu? Maksudnya mengkoordinasi, mengorganisasikan hasil pekerjaan anak-anak ini. Jika misalnya, jadi wali kelas berperan untuk mengingatkan kembali, Mmm. ya, mengingatkan kembali anak-anaknya jika memang tidak bisa mengirimkan dia mengingatkan kembali lah. Jadi fungsinya itu wali kelas saya katakan tadi koordinasi dengan saya ya, saya sampaikan kepada wali kelas sehingga dia wali kelas mengingatkan murid-muridnya yang tidak mengerjakan tugas seperti itu, Bu. Oh begitu ya Bu ya. Berarti hal inilah yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan Ibu saat ini ya. Iya, Iya, Bu. saya yakin Ibu Sarni pasti, dapat mengkomunikasikannya lebih baik kepada teman Iya. Ibu, kepada wali kelas karena memang ya, bisa jadi, kurangnya komunikasi antara pemilik grup WA dengan Ibu, mungkin hal itu yang membuat. Nah nanti setelah ini, saya akan tanya Ibu ya perkembangannya. Ya boleh, Kira-kira, Bu, boleh, boleh. bisa saya tanya, di minggu depan, Bu, ada nggak perubahannya setelah ini? Boleh. Pertemuan kita minggu depan. Iya iya. Jadi Ibu tetap semangat ya, Bu, ya. Jangan Ya, pernah putus asa karena memang kalau, masalah-masalah seperti ini intinya hanya di koordinasi, ya, Bu, ya. iya, iya. Terima Oke. kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Sarni atas kesempatannya. Selamat sore, Selamat salam sore. sehat. Ya. Oke, waktunya hanya 13 menit saya buat itu, Bu. Sekarang gantian Ibu ya, Bu. Topiknya apa, Bu? Eh, Topiknya tentang apa ya? Tentang minat belajar siswa di masa daring, Bu. Minat siswa Di masa belajar daring. selama daring. Oke. Ah, selamat sore, Ibu Launa. Senang bertemu dengan Ibu. Ya, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Perasaan saya hari ini, Bu, sedikit melelahkan, Bu. Iya, senang berjumpa dengan Ibu. Saya juga menghargai Ibu mau berbicara terbuka dengan saya. Sekarang topik yang kita bicarakan apa, Bu? Begini, Bu, kan selama masa pandemi ini ya, saya melihat murid-murid saya itu mengalami penurunan dalam minat belajar gitu. Jadi saya bingung gitu ya, berbagai cara udah kita buat, baik itu dari model daring maupun luring gitu ya Bu ya. Ya, Sepertinya nggak ada efeknya gitu, nggak ada pengaruhnya, masih tetap seperti itu aja gitu. Yang rajin tetap rajin, yang tidak rajin ya begitulah Bu. Kadang harus bolak-balik ditegur supaya mau mengerjakan tugasnya juga gitu Bu. eh kalau boleh tahu nih Bu Laun mah, seberapa persen ya yang rajin belajar? Itu rajin belajar maksudnya itu dalam artian apa, Bu? Apakah ya
bisa Ibu beritahu sama saya itu apa dalam arti belajarnya itu di bidang apa? Hanya mengerjakan tugas, apakah hanya ikut juga pemahaman materi seperti itu Bu? Seperti apa di itu? Begini Bu, kalau saya lihat di kelas saya, Ya, sebetulnya murid saya itu yang aktif itu hanya 50% Bu, istilahnya, murid saya ada 14, yang aktif hanya 7. Kalau, misalnya saya melakukan, pengajaran virtual gitu ya Bu ya. iya, iya, iya. Selebihnya kadang aktif, kadang enggak gitu. Kadang juga kalau dia, aktif, kameranya dimatikan gitu Bu. Oh, Ibu udah apa juga udah bertanya juga kepada anak-anak itu selama dia misalnya belajar daring begitu, kadang tidak aktif, kadang handphonenya dimatikan. Pernah Ibu tanya enggak? Kenapa mereka Mmm, melakukan seperti itu? Pernah Bu, kalau saya tanya gitu kan, saya coba hubungi juga gitu kan, Iya. "Kenapa nggak aktif?" Gitu. Nah, alasan mereka itu, "Nggak enak Bu, nggak ada paket Bu," gitu kan. Oh Terus, gitu. "HP dibawa sama mama Bu, kadang HP dipakai kakak Bu," gitu loh Bu. Terus sebelum orang sekolahnya Ibu Lan mau mengadakan pembelajaran, itu pertemuan dengan orang tua apa pernah ya? Untuk Mmm, membicarakan keadaan belajar secara daring. Apa pernah ada pertemuan seperti itu? iya, kalau pertemuan Bu, Iya. kami buat memang Bu ya. Iya. Kita buat pertemuan gitu kan, Hmm. sama orang tua murid yang diundang oleh kepala sekolah. Hmm. Dan, kami disuruh mendata gitu, pertama kami Ya, disuruh ya. mendata siapa siswa yang punya HP dan tidak punya HP gitu kan, Hmm. Bu. Nah, Ya. setelah siswa didata ternyata di kelas saya itu, Hmm. siswa saya yang 14 orang semua punya HP, Oh semua gitu. punya nomor WA gitu, Bu. Makanya saya sebagai wali kelas memutuskan untuk, membuat pembelajaran secara daring gitu. Memang sebelumnya sih saya nggak pernah nanya gitu sama siswa saya, Iya, iya. apakah kita melaksanakan pembelajaran secara daring saja kah? Atau melaksanakan pembelajaran yang hanya memberikan daftar tagihan tugas gitu, Bu. Iya. Ketika kemarin melakukan rapat dengan orang tua, apa juga nggak dibicarakan hal-hal apa yang dibicarakan dengan orang tua ketika rapat itu Bu Launa? Kalau itu memang kita bicarakan memang, Bu, Iya, ya, iya. kita bicarakan tentang, pelaksanaan daring dimulai dari Hmm. pukul berapa ke pukul berapa, Hmm. begitu juga dengan aturannya sebelum melaksanakan daring gitu. Dan orang tuanya apalagi khususnya saya di kelas 6 karena ini untuk lulus-lulusan, mereka siap katanya, Bu. Iya, mereka siap, tapi kenyataannya kan enggak. Ya kan itu masalahnya kan, kenyataannya enggak. Iya Nah, iya, adakah kenyataannya tidak. maksudnya adakah alur komunikasi antara guru dengan orang tua setelah hasilnya seperti itu? Pernahkah Ibu Iya, Lalma jadi memberikan saya hasil pernah, kepada Bu, orang tua? Itu. iya, jadi saya pernah kan Bu kan, saya buatlah di grup karena saya yakin walaupun itu grup siswa Iya, pasti ada orang tua di dalam. Jadi setiap saya melakukan iya, iya. pembelajaran, biasanya saya screenshot Bu, baru saya tunjukkan hari ini yang belajar ini gitu. Nah pertama hal itu, saya rasa efektif gitu karena setelah saya lakukan Iya. screenshot, ternyata yang lainnya bisa ngikut gitu Bu, ada yang mau gitu kan. Nah cuman yang saya rasa mungkin karena hal ini tidak saya koordinasi dengan baik juga, bersama dengan siswa saya. Apakah sebenarnya mereka menginginkan belajar virtual kah hari itu atau tidak? Apa mungkin karena itu juga gitu ya, Bu, ya? Oh gitu. Berarti waktu Ibu buat kesepakatan apa tidak semua siswa ikut terlibat dengan orang tua? Maka ada Oh sebagian. oh, kalau untuk kesepakatan itu kan, Bu, itu kan rapat kemarin kesepakatannya hanya Iya. kesepakatan antara, guru sama orang tua gitu, Bu, ya. Kalau Oh. siswa kan kita tidak panggil karena keadaan pandemi, jadi siswa tidak diundang. Harapan kita, guru tadi orang tua tadi yang menyampaikan ke anak-anaknya Oh. gitu, Bu. Ternyata itu yang jadi masalah Ibu ya? Iya, saya rasa Iya, itu, Bu. tidak. Mhm. Iya. Jadi artinya tidak ada kesesuaian apa yang dikatakan orang tua dengan pelaksanaan anaknya ya, seperti itu ya Bu Lanma Iya. ya? Iya, Iya. bisa jadi, Bu, memang mungkin orang tuanya tidak menyampaikan hal itu kepada
ininya kepada anaknya gitu kalau harus daring, harus ikuti petunjuk guru gitu kan. Jadi itu juga yang buat anak-anak ini tadi jadi nggak ini Bu, nggak apa namanya, nggak fokus gitulah saya bilang, nggak mengikuti pembelajaran dengan baik gitu. Ini Bu Lana, setelah Ibu mengetahui bahwa orang tua tidak menyampaikan berita apa hasil kesepakatan di sekolah ini, ya, Ibu tidak lanjuti lagi. Iya, memang belum. Sepertinya kan saya tindak lanjuti lagi lah Bu setelah ini. Ya, saya rasa udah bisa nemu ya Bu ya titik jalannya, titik jalan keluarnya ya, seperti itu Iya. ya. Sudah Jadi Bu, saya barangkali rasa memang mungkin saya yang kurang mengkomunikasikannya ke grup kelas karena memang saya percaya kalau kegiatan kami ini akan disampaikan orang tua dengan baik gitu Bu. Mungkin setelah ini saya akan coba komunikasikan dengan siswa saya di grup, kira-kira di hari apa saja mereka ya bisa menggunakan HP gitu ya Bu ya, ya, ya. supaya bisa juga nanti teman-teman anak-anak saya yang contohnya HP-nya berbagi bisa juga mengikuti gitu. Intinya saya harus coba menyesuaikan jadwalnya mereka supaya kegiatan pembelajaran saya ini tadi lebih aktif gitu. Nah, kalau udah aktif kan Bu, jadi enak, otomatis lah nilai belajarnya juga jauh lebih bagus gitu Bu. Kalau sudah aktif berarti ya itu minat belajarnya udah meningkat ya Bu ya. Iya, iya. Kalau udah Kan banyak pesertanya berarti kan dengan kata lain Bu, minatnya udah tambah gitu kan Bu. berarti udah terjawab ya Bu Lona ya. Iya, sudah Bu, sudah Bu. Jadi saya senang berjumpa dengan Ibu Lona. Semoga ya yang kita bicarakan itu bisa ditindaklanjuti dan saya berharap itu tidak akan saya sebarkan dan itu bersifat rahasia. Terima kasih Bu. Iya Bu, sama-sama Bu. Berapa? Udah selesai nih Ibu Arti, kami sudah boleh berhenti merekam Bu. Bu Arti, Iya, Bu. kami udah selesai simulasinya Bu, kami sudah boleh berhenti merekam Bu. Udah bisa. Tapi habis ini refleksi dulu aja dari sesi tadi. Kita soalnya beberapa sesi latihan belum selesai. Jadi habis ini refleksi aja berdua dulu ya. Oke, Nanti siap. saya kabarin kalau udah bisa masuk ke main room. Iya, siap Bu. Ini hanya berhenti merekam aja dulu ya Bu. Ya, habis itu refleksi tadi gimana sesinya. Iya. Ya, sip. Ya. Oke.